Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana demonstrasi saya kali ini? Selamat menyaksikan. Sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai seorang guru penggerak, saya akan berusaha untuk bisa menerapkan apa yang saya dapatkan dalam modul ini dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini tentunya di sekolah dan lingkungan sekolah asal saya melalui beberapa tahapan. Yang pertama, saya akan mencoba membuat sebuah program. Dari program-program tersebut yang saya buat, saya akan coba berkomunikasi dengan kepala sekolah dan stakeholder. Dari situlah saya akan mencoba mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan kepada rekan kerja maupun komunitas praktisi di sekolah. Saya akan mengajak komunitas praktisi dan rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip pengambilan keputusan yang efektif, baik dilema etika maupun wujudan moral yang saya alami maupun dialami oleh rekan sejawat saya. Maka dalam mengambil sebuah keputusan itu harus berdasarkan pada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan cara ini, pengambilan keputusan di lingkungan sekolah akan menjadi cermat dan tepat. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengambil sebuah keputusan, langkah yang akan saya lakukan adalah terlebih dahulu membuat analisisnya, menentukan apakah masalah tersebut termasuk dalam dilema etika maupun wujudan moral. Saya awalnya akan menentukan paradigma apa yang terjadi dalam masalah tersebut. Terutama paradigma itu dalam situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai individu lawan masyarakat, atau rasa keadilan melawan rasa kasihan, atau kebenaran melawan rasa kesetiaan, atau juga jangka pendek melawan jangka panjang. Saya akan menentukan juga prinsip apa yang saya gunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang dimaksud bisa berpikir berbasis hasil, bisa juga berpikir berbasis rasa peduli, ataupun prinsip berpikir berbasis peraturan. Dan saya akan melakukan pengujian keputusan tersebut melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, dengan menentukan nilai-nilai yang bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menentukan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut, melakukan uji legal, uji regulasi, dan uji intuisi, dan melakukan uji publikasi, serta melakukan uji panutan idola, dan melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Setelah itu saya akan melakukan sebuah prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, dan membuat sebuah keputusan. Kapan saya akan menerapkan pengambilan keputusan tersebut? Pada situasi saya mengalami sebuah dilema etika, entah hari ini, besok, minggu depan, atau kapanpun, saya akan mencoba menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran melalui strategi 4-3-9. 4 dalam menentukan paradigma dilema etika, 3 dalam mengambil prinsip pembelajaran, serta 9 langkah pengujian keputusan. Dalam situasi ini, saya harus bisa mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan kedua pihak, atau opsi dengan pilihan tepat dan efektif. Harapan saya tentunya dengan pengambilan keputusan ini, ketika saya dihadapkan situasi dilema etika, saya mampu mengambil sebuah keputusan dan menerapkan langkah-langkah putusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan, sehingga menghasilkan keputusan yang efektif, cermat, dan tepat. Dalam pengambilan keputusan ini tentunya saya juga tidak bisa sendiri, karena
dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya juga masih belajar dan harus didampingi. Siapa yang mendampingi adalah rekan sejawat di sekolah. Kemudian adalah komunitas praktisi dan tentunya adalah rekan-rekan calon guru penggerak yang ada di sekolah maupun di lingkungan kabupaten. Ibu bapak, dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya memerlukan seseorang untuk bisa mendampingi saya untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil itu sudah tepat dan efektif. Tentunya saya juga memerlukan bantuan, informasi, masukan, kritikan, baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, maupun anggota praktisi yang lain, untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga bisa dihasilkan sebuah keputusan yang efektif dan bermanfaat untuk semua pihak. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Salam Guru Penggerak, Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.